menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Muhammad Zakil Maskuri, kelas 12 IPA 2 dari SMA Negeri 1 Ngantang dalam News Malam. Berita teraktual dan terpercaya akan kami sampaikan kepada pemirsa. Malam hari ini akan kami sampaikan berita mengenai akhir perjalanan kasus Brigadir J, sebagaimana hakim telah memutuskan vonis atas tersangkanya. Ferdy Sambo divonis hukuman mati atas pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, di mana perintangan proses hukum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat vonis dibacakan, yaitu pada tanggal 13 Januari 2023, Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso mengungkapkan hal-hal yang dianggap memberatkan Ferdy, yaitu diantaranya perbuatan yang dilakukan kepada ajudan sendiri, perbuatan mengakibatkan luka yang mendalam kepada keluarga Yosua Huta Barat, serta perbuatan telah menimbulkan keresahan dan juga kegaduhan yang meluas di lingkungan masyarakat. Majelis Hakim juga menilai perbuatan Ferdy tidak sepantasnya dilakukan sebagai aparat penegak hukum dan juga pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri, serta telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan juga dunia internasional. Selain itu, menurut Majelis Hakim, Ferdy dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan dan tidak juga mengakui perbuatannya. Majelis Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan hukuman Ferdy sebagai aktor utama pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinasnya. Tuduhan pelecehan seksual yang diutarakan oleh tim kuasa hukum Ferdy Sambo sendiri dinilai oleh Hakim tidak masuk akal karena tidak didukung oleh bukti yang kuat. Hakim menyebut tidak tampak adanya gangguan stres pasca trauma yang diderita oleh Putri Chandrawati seperti yang diungkapkan olehnya di persidangan. Hakim juga menilai tindakan Putri menemui Yosua usai dugaan pelecehan seksual dilakukan terlalu cepat. Hal itu dianggap Hakim tidak sesuai dengan profil korban kekerasan seksual. Selain itu, Hakim menganggap bahwa dalam hal relasi kuasa, Putri Chandrawati yang berstatus sebagai istri Kadif Propam Polri tersebut menduduki posisi yang dominan atas Yosua yang hanya berstatus sebagai ajudan serta berpangkat brigadir saja. Karena itu, Hakim menyatakan kecil kemungkinan bagi Yosua melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Oleh karena itu, akhirnya vonis atas keterlibatan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan yang turut menyeret namanya itu dapat dibacakan. Mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Putri Chandrawati divonis hukuman 20 tahun penjara karena secara sadar dan memiliki peran atas rencana jahat penembakan terhadap Yosua Huta Barat. Diketahui vonis hakim terhadap Putri Chandrawati tersebut dengan 20 tahun penjara jauh lebih tinggi dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya 8 tahun penjara. Untuk mengetahui perkembangan alur kasus yang menjerat nama Ferdy Sambo, saya akan mencoba memerinci apa yang sebenarnya terjadi pada Brigadir Yosua Huta Barat tersebut. Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, pria kelahiran Jambi 29 November 1994 itu tewas di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Koreponmas Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan kala itu mengatakan bahwa Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Barada E karena melecehkan istri atasannya. Pada Kamis 4 Agustus 2022, Ferdy Sambo mendatangi Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus Brigadir J. Kemunculan Ferdy Sambo ini menjadi yang pertama di hadapan publik setelah kasus Brigadir J diungkap. Dalam kesempatan itu, Ferdy Sambo memberikan sejumlah pernyataan, termasuk permintaan maaf kepada Polri dan juga belasungkawa atas kematian Brigadir J. Pada Sabtu 6 Agustus 2022, Kadif Humas Polri yaitu Irjen Dedi Prasetyo mengumumkan Ferdy Sambo telah ditempat khususkan karena melakukan pelanggaran prosedur terkait penanganan kasus Brigadir J. 3 hari setelah dipatsuskan, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Brigadir J.
Hal tersebut dikarenakan dari hasil pemeriksaan tim khusus ditemukan fakta Verdi Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Selama pemeriksaan oleh tim sus di Makobrimob Kamis 11 Agustus 2022, Verdi Sambo mengaku memang berencana membunuh Brigadir J. Rencana itu tercetus lantaran Irjen Verdi Sambo mengaku emosi setelah mendapat laporan dari istrinya. Di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada Jumat 12 Agustus 2022 melakukan pemeriksaan terhadap Verdi Sambo di Makobrimob, di mana dalam kesempatan itu Komnas HAM mengkonfirmasi beberapa temuan mereka pada Verdi Sambo. Kepada Komnas HAM, Verdi Sambo mengaku bahwa dialah sesungguhnya aktor utama di balik rekayasa penyelidikan kasus Brigadir J atau obstruction of justice, termasuk di dalamnya yaitu narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang dimunculkan pada awal kasus mencuat ke publik, serta laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J pada Putri Chandrawati. Kemudian, pasca ditetapkannya sebagai tersangka, Verdi Sambo menjalani sidang kode etik profesi Polri yaitu KEPP di gedung TNCC Mabes Polri Kamis 25 Agustus 2022, di mana dalam sidang tersebut telah diputuskan bahwa Verdi Sambo diberhentikan dari institusi Polri atau memberhentikan tidak dengan hormat PDTH. Verdi Sambo kemudian menjalani sidang perdananya sebagai terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J pada Senin 17 Oktober 2022. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyatakan ada pemberian hadiah dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati kepada Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf setelah mengeksekusi Brigadir J. Tak hanya itu, Verdi Sambo juga dikatakan ikut menembak Brigadir J usai dieksekusi oleh Baradae. Atas dakwaan tersebut, kubu Verdi Sambo langsung mengajukan eksepsi. Namun sayangnya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak oleh hakim. Pada Selasa 17 Januari 2023, Verdi Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tuntutan itu diajukan karena perbuatan Verdi Sambo dinilai telah memenuhi rumusan tindak pidana. Jaksa penuntut umum juga menyatakan perbuatan Verdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, yaitu merampas nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu, sebagaimana yang didakwakan. Menanggapi tuntutan yang diberikan padanya, Verdi Sambo mengajukan pledoi atau nota pembelaan pada sidang yang digelar Selasa 24 Januari 2023. Meski demikian, pledoi Verdi Sambo ini tetap ditolak oleh jaksa penuntut umum dalam sidang replik dengan alasan bahwa pledoi Verdi Sambo dinilai tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Karena itu, jaksa meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak seluruh pledoi dari kubu Verdi Sambo. Di sisi lain, jaksa juga memohon kepada hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Verdi Sambo sesuai dengan tuntutan yang dilayangkan jaksa pada 17 Januari 2023, yaitu hukuman seumur hidup. Hingga kini, 13 Februari 2023, pengadilan telah menjatuhkan vonis kepada dua pelaku pembunuhan Brigadir J, yaitu Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sementara itu, dikutip dari laman website bbc.com, vonis untuk Kuat Ma'ruf dan Bribka RR akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023, sementara itu sedang vonis terdakwa lainnya yaitu Baradae akan digelar sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 15 Januari 2023. Pada sidang yang digelar 14 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah resmi menjatuhkan vonis Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal terkait pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut. Adapun asisten rumah tangga keluarga mantan Kadif Propam Polri yaitu Verdi Sambo tersebut, Kuat Ma'ruf, diganjar 15 tahun penjara. Sementara itu, Bribka RR turut mendapatkan penambahan masa tahanan dari yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum.
Vonis Bribka RR, Riki Rizal ini lebih lama ketimbang dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun lebih ringan 2 tahun daripada hukuman penjara Kuat Ma'ruf. Hukuman vonis penjara terhadap Riki Rizal ini lebih ringan 7 tahun dari Putri Chandrawati yang divonis 20 tahun penjara dan Ferdi Sambo dengan hukuman mati. Baradae menjadi tersangka terakhir yang dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan. Eliezer dinilai bersalah turut terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang diotaki oleh Sambo. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni 12 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Vonis Eliezer melengkapi vonis para terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat sebelumnya. Meskipun hukum telah ditegakkan, hal tersebut masih belum menutupi rasa kesedihan dan kekecewaan keluarga atas kepergian satu di antara anggotanya. Terlepas dari begitu banyak pernyataan yang ada selama persidangan berlangsung, Brigadir J tetap menjadi korban dari satu di antara banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan. Selamat jalan, Brigadir Yosua Huta Barat. Demikianlah berita teraktual yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Saya Zakial Maskuri, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.